Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku dengan Gus Luken Sunarto pada klinik bahasa sastra. Saudaraku, pada kegiatan literasi untuk sastra ke-16, Gus Luken akan menyampaikan kisah Babat Mandraka, sebuah hasil sastra terdahulu yang pernah dilantunkan, diuraikan kembali oleh Sunan Kalijaga. Bagaimana ceritanya? Inilah cerita dari kisah Babat Mandraka. Saudaraku, dahulu di kerajaan Gujulaha ini sedang diancam oleh Raja Siwandapura, seorang raja yang menghendaki agar rakyat dari kerajaan Gujulaha di sana semuanya bisa menyembah dari apa yang dikehendaki oleh Siwandapura. Kerajaan Madapura sudah hancur rata dengan tanah. Kemudian Prabu Barandono tewas di tangan Prabu Balikoswara, Raja Siwandapura. Begitu pula dengan seluruh anggota keluarganya, kecuali sang putra mahkota yang bernama Raden Kardana, gara-gara tidak mau diajak memuja Badara Kala atau Kala. Raden Kardana melarikan diri dan bersembunyi. Tidak ada yang mengetahui ternyata Prabu Partawijaya sedang membicarakan berita tersebut. Tiba-tiba datanglah utusan Prabu Bahlikasura yang bernama Patih Balawara menyampaikan surat dari rajanya. Prabu Partawijaya pun juga diajak untuk memuja Badara Kala. Namun Prabu Partawijaya menolak ajakan Prabu Bahlikasura. Bagaimanapun juga seluruh rakyat Gujulaha akan tetap teguh memegang agamanya. Begitu pungkas dari para punggawa kerajaan, yaitu memuja Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan ajaran agama Wisnu. Atas penolakan itu maka Patih Balawara pun undur diri dan mengancam bahwa pasukan Siwandapura saat ini sudah bersiaga untuk menggempur kerajaan Gujulaha di bawah Partawijaya tersebut. Akhirnya Prabu Partawijaya pun terdesak dan mengungsi ke tanah Jawa. Arya Sriati diutus menyelidiki Cahaya di hutan Keling, dan Arya Sriati pun bertemu dengan Raden Kardana di sebuah hutan. Akhirnya kisah tersebut menjadikan rentetan dari beberapa kisah selanjutnya. Sementara kedatangan Batara Sakri di Gujulaha bisa menghentikan pertempuran tersebut dan Prabu Partawijaya pun berhasil diselamatkan. Akhirnya Batara Sakri pun bisa menolong mertuanya juga sendiri itu. Sepeninggal Prabu Hastimurti, kerajaan Gajah Hoya yang dipegang oleh mertua sekaligus pamannya, yaitu Resi Basunanda. Kini Raden Wasanta datang ke Wirata untuk mengabarkan bahwa kakeknya, yaitu Resi Basunanda, telah meninggal dunia. Prabu Basukiswara melantik Raden Wasanta menjadi Raja Gajah Hoya yang bergelar Prabu Pratipa. Ini awal dari kerajaan Gajah Hoya yang nantinya menjadi kerajaan Hastinapura. Mereka, para masyarakat di Gajah Hoya termasuk rajanya, harus tetap tunduk kepada kerajaan Wirata. Akhirnya Prabu Basukiswara dari kerajaan Wirata pun juga menunjuk putra Resi Basunanda menjadi patih, yaitu diberi gelar Patih Basundara.
agar menggantikan ayahnya menjadi pendeta penasihat Prabu Pratipa dengan gelar Resi Basundara. Adapun kedudukan patih di Gajahhoya hendaknya dipegang oleh putra Resi Basundara yang bernama Raden Basusara. Demikianlah keputusan Prabu Basukiswara dari kerajaan Gajahhoya ya. Sementara Raden Kardana yang telah melarikan diri, akhirnya Prabu Partawijaya dan Raden Kardana tiba di Wirata dengan selamat, dan atas izin Prabu Basukiswara, hutan Keling kini telah dibuka olehnya menjadi sebuah negeri baru yang dipimpin oleh Raden Kardana. Memang di sana diarahkan untuk mendirikan kerajaan baru dengan gelar Prabu Mandrakusuma dan tetap menjadi bawahan kerajaan Wirata dan diberi nama Kerajaan Mandraka. Jadi, ini nanti akhirnya turun-temurun, akhirnya di sana ada Baladewa, ada Krishna dan seterusnya nanti Mandraka ya. Dibukanya sebuah negeri baru tersebut yang dipimpin Raden Kardana, menjadi gembira semua rakyat di sana. Kemudian nama Mandrapura menjadi tempat asal Prabu Mandrakusuma. Akhirnya Prabu Partawijaya pun setelah pelantikan dari Raden Kardana mengunjungi Gunung Saptawarga. Demikian saudaraku sekelumit kisah tentang Babat Mandraka yang dilaksanakan oleh Raden Kardana, dan pada akhirnya Raden Kardana membuka kerajaan baru di sana, mendirikan Kerajaan Mandraka namanya, dan Raden Kardana bergelar Prabu Mandrakusuma. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.